Saya sayang betul dengan almarhumah ibu saya, Pak Ustadz, dan dia sekarang sudah meninggal dunia. Ketika saya sampai di tanah suci, saya sudah melaksanakan umrah. Bolehkah saya melaksanakan umrah, pahalanya dikirimkan, ditransferkan? Maka boleh. Enak aja bilang boleh. Memangnya Ustadz nampak pahalanya sampai ke kuburnya? Tentu masalah agama kita tidak bisa bicara menurut akal kita, tapi mengikut dalil-dalil dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, apa kata dia? Labbaik Allahumma subrumah, saya melaksanakan haji untuk subrumah. Nabi tanya, ente sudah haji apa belum? Belum. Ente hajikan siapa? Subrumah. Subrumah siapa? Saudara saya. Nggak bisa. Hajikan dulu dirimu, baru hajikan saudaramu. Ini dalil bahwa ibadah haji sampai, dan haji sepaket dengan umrah. Kalau haji sampai untuk orang meninggal, maka umrah pun sampai. Tapi hati-hati jangan dikerjai calo. Dia ambil semua, ayo ini bayar sama saya, padahal dia tidak buat. Ada juga orang jahat, Pak Ustaz, banyak, Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu lainnya. Oleh sebab itu jangan kebaikan ketulusan niat kita dikhianati orang jahat tidak baik. Kita laksanakan sendiri baik. Nanti kalau ada yang mengatakan tidak sampai itu, laksanakan. Tapi jangan kelahi hanya dalam masalah khilafiyah. Tapi yang melaksanakannya pahalanya sampai sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melaksanakan untuk orang lain niatnya gimana, Pak Ustaz? Labbaik Allahumma umratan an fulan bin fulan. Saya laksanakan umrah untuk almarhum si fulan bin fulan. Kalau untuk teman saya yang masih kuliah di UPI, nggak bisa, karena masih hidup. Tapi saya ingin betul mengumrahkan dia, tunggu dia mati. Masih hidup nggak bisa. Apa saja yang terdapat di Ka'bah itu, Pak Ustadz? Ini saya jelaskan. Ada namanya Ka'bah 4 sudut. Di sini Hajar Aswad. Di sini namanya Rukun Iraki. Kenapa disebut Iraki? Karena arahnya ke Irak. Hajar Aswad pojok sini, tempat mulai tawaf. Yang sini namanya Rukun Iraki karena mengarah ke arah Irak. Sedangkan ini disebut dengan Rukun Syami karena ini mengarah ke negeri Syam. Oh, negeri Paman Sam, bukan, itu Amerika. Syam itu sekarang sudah jadi 4 negara. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Yang sini disebut dengan Rukun Yamani karena mengarah ke arah Yaman. Hajar Aswad, Iraki, Syami, Yaman. Maka dimulai tawaf dari Hajar Aswad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke Rukun Yamani, doanya berubah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi ada satu jamaah doanya lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ditanya sama jamaah lain, Bapak kok doanya lain? Rupanya dia umroh sama istrinya, dua-dua ikut. Yang satu namanya Hasanah, yang satu Fatimah. Kalau saya sebut Hasanah 2 kali, Fatimah marah. Itulah makanya kalau doa itu kita paham. Saya nggak menyuruh ngapal isi doa, yang penting paham saja secara keseluruhan. Yang penting substansi maknanya paham. Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, di akhirat baik, wa qina azabannar, selamat dari api neraka. Hebatnya umroh, nggak ada rukun qauli. Salat ada rukun qauli. Rukun qauli artinya ucapan. Kalau tidak diucapkan salat batal. Fatihah. Kalau ada yang sholat nggak pakai Fatihah, batal. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. NU, Perti, NW.
Tapi kalau Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, Persis Muhammadiyah, kamu belum hafal dua-duanya, nggak apa-apa, sah, karena iftitah nggak wajib. Allahu Akbar, Al-Fatihah, batal sholatnya. Namanya Al-Fatihah, bacaannya bukan itu. Ada namanya tahmid, alhamdulillah. Ada namanya tasbih, subhanallah. Ada namanya takbir, Allahu Akbar. Ada namanya tahlil, la ilaha illallah. Ada namanya istighfar, astaghfirullahaladzim. Ini ada orang mabuk disuruh kawannya istighfar, istighfar bu, istighfar, istighfar. Istighfar itu bacaannya astaghfirullahaladzim. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang sholat tidak baca Fatihah, sholatnya batal. Siapa yang sholat Fatihahnya nggak benar, sholatnya batal. Haji, umroh nggak ada bacaannya. Makanya jangan takut berangkat karena nggak hafal. Saya sebenarnya duit ada Pak Ustaz, terus kenapa nggak berangkat? Belum hafal bacaannya. Putaran 1, putaran 2, putaran 3 nggak usah dibaca. Andai mulutmu diam saja, mulut diam aja, 7 putaran diam, tawafnya tetap sah. Haji apa namanya? Haji diam. Umroh apa namanya? Umroh diam. Andai berangkat ke sana, ambil selasi ban, tempel mulut, pulang baru dibuka, sah, karena nggak ada rukun qauli. Tapi ya jangan keterlaluan lah. Paling nggak tasbih. Kalau saya pribadi tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jangan paksakan ngelihat buku yang digantung di dada. Maksa ngelihat buku, nggak ngelihat di depan ada orang, akhirnya telungkup dipijak sama orang Afrika, mati. Nauzubillah. Ini antara pintu Ka'bah, di sini pintu Ka'bah. Lalu kemudian di sini Hajar Aswad. Dari Hajar Aswad ke pintu Ka'bah jaraknya lebih kurang 2 meter. Ada tempat makbul berdoa namanya Multazam. Berdoa di Multazam. Cara berdoa di Multazam, tempelkan pipi kanan. Tapi ketika mau menuju Multazam itu yakinkan mata dibuka, memang betul-betul menempel di dinding Ka'bah. Karena ada juga orang dia bilang, Ustaz tadi saya di sana, tapi kok basah ya? Rupanya belakang orang Afrika. Karena dia terlalu kusuk pejam mata. Yakinkan betul bahwa yang kau pegang itu adalah dinding Ka'bah. Berdoa, tangan diangkat, minta. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak bisa Pak Ustaz berdesak-desakan, berdoa di dinding Ka'bah Multazam itu sunnah. Tapi sikut kiri, sikut kanan, nanduk ke depan, nendang ke belakang, kambing. Jangan menyakiti saudaramu. Karena menjaga kehormatan saudara sesama beriman adalah wajib. Jangan gara-gara mengajar yang sunat kau injak-injak yang wajib. Maka berdoa saja dari jauh. Nanti adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, di samping Ka'bah itulah terdengar doa berbagai macam ragam bahasa. Saya kalau pergi umroh, saya dengar itu satu-satu. Oh, lihat mukanya India, macam-macam bahasa. Ayo dekat-dekat baru orang bahasa nonton film Tamil. Rupanya saudara kita dari dataran negeri India, ada pula dari Cina, ada pula macam-macam. Berdoa kita di samping Ka'bah, lihat sebelah kanan putih seputih-putihnya, macam kulit telur ayam rebus dikupas. Lihat sebelah kiri seperti tempat merebus telur ayam, saking hitam. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang putih tidak mulia karena putihnya, yang hitam tidak hina karena hitamnya. Yang mulia adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru abad 20 orang Amerika memuliakan orang kulit hitam. Politik apartheid di Afrika Selatan, Nelson Mandela naik, tapi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menunjukkan iman tertinggi bukan pada orang berkulit putih,
ketika Nabi sampai ke Makkah, yang naik ke atas Ka'bah, yang memandangkan azan, Allahu Akbar, Allah